Baik, setelah relaksasi sebentar, kita lanjutkan materi gelombang berikutnya, yaitu tentang beberapa sifat gelombang. Ya, jadi bisa dilihat di sini ya, kita akan sedikit mengulas singkat saja, gitu ya, karena beberapa topik materi ini akan dibahas khusus di bab berikutnya gitu sebenarnya. Jadi gelombang ini salah satunya adalah dapat mengalami refleksi pemantulan. Contohnya itu adalah kita dapat bercermin ya. Lihat di sini ada anak kecil ya yang melihat bayangannya sendiri melalui cermin. Kemudian gelombang dapat mengalami refraksi atau pembiasan ya. Fenomenanya adalah contoh di situ ada gelas yang tampak patah ya ketika dilihat dari udara ya dan di dalam air gitu. Jadi berbeda itu karena fenomena pembiasan. Kemudian gelombang ini dapat mengalami penggabungan atau superposisi atau interferensi. Ya bisa bergabung. Bisa dilihat di sini ya. Nanti kita akan pelajari babnya secara khusus ya di optika fisis. Ya, di sini ada dua sumber gelombang, riakan gelombang air ya. Di sini dia ada gelombang yang saling bersuperposisi seperti ini. Bergabung ya. Ini ada efek gabungannya, dia ada irisan-irisannya gitu ya. Nanti akan kita pelajari secara khusus. Kemudian gelombang ini dapat mengalami difraksi atau pelenturan atau melebar gitu ya. Jadi sini ada gelombang datar ya, bisa dilihat sini menuju ke suatu penghalang yang ada celahnya ya, celahnya ya cukup sempit. Tapi di sini dari gelombang yang datang ini ya ke muka gelombang yang datang ke penghalang ini ternyata bisa keluar dan makin lama makin melebar ya. Nah, ini artinya dia mengalami difraksi, bisa melentur ya, melebar. Harusnya kan kalau nggak melebar ya lurus seperti ini gitu ya, sesuai dengan lebar cerah gitu, tapi ternyata enggak. Jadi dia dapat melebar. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Sifat berikutnya itu adalah gelombang ini ya dapat mengalami penguraian ya, penguraian, diurai. Nah, ini terjadi pada cahaya putih ya. Cahaya putih kan sebenarnya cahaya terdiri atas cahaya pelangi ya, magickuhibiniu. Nah, ketika masuk ke dalam prisma, kemudian dibiaskan oleh prisma karena terdiri atas berbagai macam warna cahaya yang memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, ternyata membiasnya dibiaskan dengan sudut yang berbeda-beda gitu ya. Seperti ini ya. Kira-kira ini fenomena penguraian ini disebut sebagai dispersi. Kemudian yang berikutnya ini adalah polarisasi ya. Bisa dilihat di sini ya, ini polarisasi atau penyerapan sebagian arah getar cahaya. Jadi kalau misalnya fenomena contohnya ya, jadi kita lagi di liburan di pantai, lagi siang terik kan silau. Nah, supaya nggak silau ini pakai kacamata. Nah, kacamata ini disebut sebagai kacamata polaroid ya. Polaroid fungsinya adalah untuk menyerap sebagian arah getar cahaya yang masuk ke mata kita sehingga mata kita nggak ngerasain silau ya. Karena intensitasnya sudah berkurang. Baik, nah kita akan fokus di materi gejala gelombang ini di dua topik, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau gelombang tegak gitu ya. Nah, mulai di awal tentang gelombang berjalan dulu. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu apa? Gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudenya sama ya di tiap titik yang dilaluinya gitu. Jadi misalnya di sini ada seseorang melakukan usikan, getaran ya. Ya di sini amplitudenya seperti ini ya katakanlah ya gitu ya. Nah, ini dengan asumsi tidak ada energi yang hilang, maka ketika dia merambat, nah amplitudenya itu relatif sama. Ya, di sepanjang titik ini sama gitu ya, ketika dia merambat ke kanan gitu. Amplitudenya itu sama di tiap titik. Itu gelombang berjalan. Baik, kita mulai masuk yang agak mulai mikir ya ke fase gelombang ya. Jadi ada istilah fase dan sudut fase gelombang. Ya, ini mulai fokus ya. Full konsentrasi ya, tinggalkan gadget dulu ya, waktunya belajar dulu. Lihat di sini fase gelombang atau lambangnya ini parpi kalau nggak salah ya. Nah, baik, menyatakan keadaan getaran suatu titik ya pada gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah getarnya terhadap
acuan sudut ya. Di sini ada acuan sudut atau simpangan 0 gitu ya. Nah, kemudian ada sudut fase. Nah, sudut fase gelombang ini theta ya. Ini menyatakan fase gelombang dalam satuan sudut ya, dalam satuan sudut ya. Jadi fasenya dinyatakan dalam satuan sudut. Bisa dilihat di sini ya. Jadi misalnya ada gelombang ya, merambat ya. Satu gelombang itu ini ya. Bisa dilihat ya, ini satu gelombang ya, satu bukit, satu lembah. Jadi dia merambat ke kanan nih. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ketika gelombang yang tadinya di sini ya, ini misalnya dari titik pengamatan ya, awal pengamatan. Nah, ketika sudah melewati satu gelombang, ini artinya ini detik yang mula-mula tadi ya, di awal pengamatan sudah di sini. Nah, berarti kalau di sini tuh sudah satu kesatuan ini berarti sudah satu gelombang, waktunya itu adalah satu periode gitu ya. Nah, berarti kalau dari baru sini sampai sini ini berarti seperempat periode. Nah, kalau sudah sampai sini berarti ini sudah setengah periode gitu ya, atau setengah gelombang. Kemudian dari sini berarti 3/4 dan sampai ke sini sudah satu periode gitu ya. Nah, kalau kita nyatakan dengan fasenya ya, berarti ya itu tadi satu gelombang itu fasenya 1. Ya, satu gelombang utuh itu fasenya 1 gitu ya. Berarti kalau baru dia melewati sampai sini gitu ya, itu baru 1/4. Kalau baru melewati sampai sini, ya itu baru setengah gitu ya. Itu fasenya gitu ya. Nanti kita akan bahas di layar berikutnya lebih khusus ya. Kalau sampai sini baru 3/4 dan sampai sini berarti sudah satu ya, satu gelombang. Itu fase gitu. Jadi fase itu nggak ada satuan ya. Dia dalam bilangan atau ya bilangan bulat atau pecahan atau desimal ya, bisa nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau kita nyatakan dalam sudut fase ya, berarti di sini ya, titik awal pengamatan, sudut fasenya itu 0. Ya, sudah sampai sini itu 90 derajat sebenarnya. Ya. Nah, atau kalau kita nyatakan dalam radian itu biasanya, soalnya dalam radian ya, itu sama dengan pi/2. Ya, jadi pi/2 ini sama dengan 90 derajat ya. 90 derajat gitu. Kemudian sudah sampai di sini. Nah, ini sudut fasenya 180 ya, atau pi ya, pi radian gitu ya, pi radian. Jadi bukan pi aja. Kalau pi aja kan 3,14. Jadi di sini adalah pi radian sebenarnya dalam satuan sudut radian. Kemudian sudah sampai sini berarti 3 pi/2 ya, itu sama dengan 270 derajat ya. Kalau sudah sampai sini berarti sudah satu gelombang, itu adalah 360 derajat. Itu sama dengan 2 pi rad ya. Kalau ini tadi 3 pi/2 rad gitu ya. Radnya itu ini gitu ya. Nah, baik. Lihat di sini di layar berikutnya, slide berikutnya, untuk memahami lebih lebih hakiki ya dalam memahami konsep fase dan sudut fase. Bisa dilihat di sini. Ini awal pengamatan ya. Jadi gelombang ini belum memasuki titik O dan titik P. Berarti fase di titik O di sini itu masih 0, sedangkan fase di titik P itu nggak ada, belum ya, karena belum dilalui gelombang ya. Kemudian sudah berjalan seperempat periode, berarti fase di titik O itu sama dengan 1/4 gitu ya. Sedangkan fase di titik P itu masih 0 karena baru pertama kali, baru mau dikenai gitu ya. Kemudian sampai di titik sini, fase di titik O itu setengah ya. Fase di titik P itu adalah 1/4 ya. P sudah dilalui 1/4 gelombang, sedangkan yang titik O itu sudah setengah gelombang. Ya, lihat di sini yang di titik O di sini berarti sudah 3/4 ya, 3/4. Yang di titik P ini berapa? Yang di titik P ini berarti baru setengah gitu ya. Ini 3/4. Nah, kalau yang ini berarti fase di titik O sama dengan 1 karena sudah satu gelombang ya, dilewati satu gelombang, sedangkan fase di titik P itu baru 3/4. Nah, gimana kita menyatakan dalam satuan sudut ya, satuan radian gitu ya. Oke, patut diingat bahwa fase itu 1 ya. Ini berarti kalau sudut fasenya itu 2 pi ya. 2 pi rad ya, itu 360 derajat ya, 360 derajat gitu. Berarti sebenarnya kalau kita mau nyari sudut fase dari fase itu sama aja dengan 2 pi kali fase sebenarnya.
Dia 2 V kali fase. Karena satu fase itu nilainya 2 pi rad. Ya. Ini radian ya satuannya. Baik. Berarti kalau yang ini, baik, ini sudut fase di titik O itu berarti 0. Ini sudut fase di titik O ini sudah, berarti kita kali 2 pi jadinya pi per 2 ya, atau 90 derajat ya. Nah ini di titik P berarti sudut fasenya 0 ya. Ini sudut fase di titik O berarti kita kali 2 pi sama dengan pi rad ya. Sedangkan sudut fase di titik P sama dengan kita kali 2 pi jadinya baru pi per 2 rad gitu ya. Kemudian yang ini sudut fase di titik O sama dengan kita kali 2 pi jadinya berapa? 3 pi per 2 ya rad. Sedangkan di sini fase di titik P sama dengan pi rad gitu ya. Tuh. Baik. Yang ini berarti sudut fase di titik O-nya itu sama dengan pi 2 pi ya, karena sudah satu gelombang utuh. Sedangkan ini baru 3 pi per 2 rad. Ya, 3 pi per 2 rad gitu ya. Nah, itu dia tentang fase dan sudut fase gelombang ya di titik O dan di titik P. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau menentukan persamaan simpangan di titik asal dan di titik P. Simpangan itu tadi ya, jarak suatu titik yang bergetar ke atas atau ke bawah ya, kalau misalnya dia bergetar dalam arah vertikal. Nah, di sini misalnya ada gelombang yang merambat ke kanan nih, gitu ya. Yang kita ambatin gelombangnya merambat ke kanan gitu ya. Nah, ada titik O dan titik P ya. Ini simpangan terjauhnya itu adalah amplitude A ya, puncak gitu. Nah, ketika di sini berarti titik O sudah berada di simpangan terjauh ya. Itu terjadi saat dia telah memiliki fase seperempat atau sudut fasenya itu berapa? Sudut fasenya itu 90 derajat ya, atau pi per 2 rad gitu ya. Jadi fasenya itu di titik O itu adalah seperempat ya. Itu terjadi saat simpangan di titik O atau letak posisi di titik O itu, titik asal itu di simpangan terjauh ya, di atas positif gitu. Nah, dia akan gerak ke atas, ke bawah, gerak ke atas, dan seterusnya gitu ya. Nah, fungsi gerak bolak-balik ini sebenarnya kalau di matematika itu adalah fungsi sinusoidal. Jadi bisa dinyatakan sebagai fungsi sinus atau bisa fungsi cos. Jadi kita boleh menggunakan sin atau boleh menggunakan cos. Tapi biar nggak bingung, kita gunakan sin aja dulu ya. Jadi di sini simpangan di titik asal itu bisa dinyatakan sebagai A sin theta. Kenapa A? Kan nilai paling jauhnya itu ya A gitu ya. Sedangkan sin kan nggak mungkin lebih besar dari 1. Jadi pengalinya itu adalah sin. Nah, ini bergantung pada sudut fase di titik O tersebut. Ya, katakanlah misalnya sudut fasenya itu pi per 2 atau 90 derajat. Ya, berarti pada saat itu ya simpangan di titik asal atau titik O ini adalah A ya, atau amplitudo. Berarti pada saat itu ya lagi ada di puncak gitu ya. Nah, titik sudut fase ini ya, kalau kita sudah belajar ini ya, gerak melingkar ya. Jadi sudut itu ya, posisi sudut atau sudut tempuh ini bisa diganti dengan ini, kecepatan sudut kali waktu. Jadi boleh kita ganti dengan ini. Gitu ya. Nah, gimana sekarang simpangan di titik P nih? Ya, tadi kan titik asal ya, jadi boleh kita gunakan rumus ini. Nah, gimana kalau di titik P? Ya, kalau titik P ini berarti sudut fasenya ya harus sudut fase di titik P. Ya. Nah, kalau kita mau pakai kecepatan sudut berarti ya kecepatan sudut dikali selang waktu getar di titik P gitu. Masalahnya di sini karena dia merambat dari kiri ke kanan ya, atau ke kanan, berarti titik asal tuh setelah bergetar duluan, sedangkan di titik P itu belakangan gitu. Artinya waktu di titik asal dikurangin waktu yang dibutuhkan untuk gelombang yang merambat dari titik asal ke titik P. Ya, itu adalah selisih selang waktu gitu. Misalnya nih, titik asal sudah bergetar 5 detik. Nah, untuk sampai ke titik P itu butuh waktu misalnya 2 detik. Maka selang waktu di titik P itu adalah 3 detik. Nah, ini bisa dihitung selang waktu untuk merambat ya ke titik ini ya, delta T ya lebih tepatnya gitu ya.
X per V gitu ya. Jadi boleh kita ganti dengan X per V. Ya. Nah, oke, lihat di sini omeganya ini kalau digerak melingkar ya, itu sama aja dengan 2pi per periode atau 2pi kali F. Bisa dilihat di sini ya, 2pi kali F. Kita pakai yang 2pi kali F. Omeganya kita kalikan dengan T, jadinya ini ya. Jadinya ini ya, omega T, sedangkan omega dikali dengan X ya, saya uraikan menjadi 2pi. 2pi F kali X. Nah, sedangkan V ini ya, cepat lambat gelombang. Ya, tadi sudah kita singgung sedikit bahwa sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. Nah, di sini ada variabel frekuensi, kita coret saja ya, boleh. Oke, kita coret saja. Nah, ini ya dicoret. Ya, gitu. Jadi 2pi per lambda ya, 2pi X per lambda. Nah, 2pi per lambda itu nanti secara khusus disebut sebagai bilangan gelombang. Ya, ini nggak punya. Ini satuannya 1 per meter ya. 2pi per lambda itu adalah bilangan gelombang. Ya, jadi K ini adalah bilangan gelombang. Gitu ya. Nah, ini persamaan simpangan di titik P dengan asumsi bahwa titik asal bergetar dari posisi dari posisi simpangan 0 ke atas. Gitu ya. Nah, ini boleh pakai rumus ini. A sin omega T min K X. X itu adalah jarak dari titik O ke titik P, gitu ya. Nah, oke. Kita lanjutkan ke konsep beda fase dan beda sudut fase gelombang ya antara dua titik. Ya, jadi ada istilah beda fase dan beda sudut fase. Ya, lihat di sini ya. Misalnya dari gelombang ya sudah merambat dari titik O ke titik W ya, di mana di situ ada titik-titik P, Q, R, S, T, U, dan V ya di antara O dan W. Nah, bisa dilihat di sini ya, kalau kita perhatikan ya, ada titik O sama titik P itu perbedaannya itu adalah 1/4 gelombang. Berarti beda fasenya itu adalah 1/4. Ya. Beda sudut fasenya berarti pi per 2 ya, dikali 2V gitu ya. Dikali 2V sama dengan pi per 2 radian. Ya, ini radian. Ini radian gitu ya. Kemudian P dan R nih. P dan R itu sebenarnya berbeda setengah gelombang. Gitu ya, berarti dia beda fasenya itu adalah setengah. Ya. Beda sudut fasenya setengah gelombang itu ya berarti 180 derajat atau pi rad. Gitu ya. 180 derajat itu setengah gelombang, setengah kita kali 2 pi rad ya. Gitu untuk mencari sudut fase ya, beda sudut fasenya antara P dan R. Berarti sama dengan apa? Pi rad gitu ya, itu sudah saya tuliskan. Kemudian antara R dan U ya, ini berbeda 3/4 gelombang ya. Jadi beda fasenya itu 3/4, sedangkan beda sudut fasenya kita kali 2V jadinya ini 3 pi per 2 gitu. Nah, secara umum ya untuk mengetahui beda fase antara dua titik itu sama aja dengan delta X per lambda nih. Jarak antara dua titik misalnya katakanlah R dan P dan R ya, ini adalah delta X ya, itu dibagi dengan lambda, dibagi dengan panjang gelombang ya antara di suatu gelombangnya gitu ya. Oke, gimana untuk mengetahui beda sudut fase itu? Tinggal dikali dengan 2pi aja gitu ya. Baik, kita lanjutkan di sini contoh. Suatu gelombang merambat dari titik A ke titik C seperti gambar berikut ini. Ya, diketahui jarak dari A ke C itu 20 cm. Ditempuh gelombang dalam waktu 2 detik. Ya, titik P berjarak 9 cm dari titik A. Tentukan A beda fase antara titik B dan titik asal. Terus B beda sudut fase antara titik B dan titik asal. Terus yang C beda fase antara titik P dan titik C. Terus yang D beda sudut fase antara titik P dan titik C. Ya, kita jawab yang A ya, penyelesaian. Oke, yang A. Beda fase antara titik B dan titik asal ya. Oke, beda fase antara titik B dan titik asal itu berarti beda fase antara A dan B itu sama dengan jarak antara A dan B, kita mutlakin aja ya. Jarak antara A dan B berarti di sini
dibagi dengan panjang gelombang gitu ya, antara A dan B dibagi dengan panjang gelombang. Nah, A dan B ini persis berbeda 1,5 gelombang ya. Oke, maaf. Ini 1,5 gelombang. Berbeda 1,5 gelombang ya, berarti 1,5 lambda dibagi dengan lambda. Berarti beda fasenya itu adalah 1,5. Itu beda fase antara A dan B. Beda sudut fasenya. Oke, berarti yang B beda sudut fase ya. Yang tadi kan beda fase agak ini ya, agak ada ekornya. Beda sudut fase antara A dan B berarti beda sudut fase antara A dan B, beda fase antara A dan B dikali dengan 2pi. Ya, jadi beda fase antara A dan B itu sama dengan beda fase dikali dengan 2pi. Gitu ya. Berarti apa? 1,5 dikali dengan 2pi. Ya, beda sudut fase antara A dan B sama dengan 3pi rad. Gitu ya. Kemudian yang C. Beda fase antara titik P dan C gitu ya. Lihat di sini. Titik P berjarak 9 cm dari A. Berarti dari sini ke sini itu 9 cm nih. Gitu ya, titik P-nya di sini kata-katanya ya. Berarti titik P ke C itu kan totalnya 20 ya. Berarti 20 kurangin 9. Berarti ini adalah 11. Gitu ya, beda jarak ya antara P dan C itu adalah 11 cm. 11 cm. Berarti beda fase antara P dan C itu adalah jarak antara P dan C dibagi dengan panjang gelombang. Gitu ya. Nah, panjang gelombangnya berapa nih? Oh, belum kita hitung ya berarti ya. Panjang gelombangnya berapa? Kita hitung dulu ya. Jadi panjang gelombangnya itu adalah panjang total ya. Berarti panjang total itu adalah dari A ke C dibagi dengan banyak gelombang kan gitu. Berarti di sini ada 20 ya jarak antara A dan C dibagi dengan jumlah gelombangnya. Ini 1 ya. Dari titik asal ke sini saya penggal. 1, 2. Oke, ini setengah. Berarti 2,5 ya. Jadi 20 kita bagi dengan 2,5. Itu sama aja dengan 40 kita bagi 5. Gitu ya. Kita kali 2 semuanya. Jadinya ini sama dengan 8. Ya. Nah, 8. Jadi kita balik lagi ke beda fase antara titik P dan C. Itu tadi jaraknya P ke C itu adalah 11 cm. Dibagi dengan panjangnya. Panjang gelombangnya 8 cm. Ya. Berarti sama aja dengan 11/8 beda fasenya. Ya. Gimana dengan beda sudut fase? Berarti beda sudut fase ya antara P dan C itu sama aja dengan 2pi dikali 11/8 sama dengan berarti 11pi/4 radian. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, beda fase dan beda sudut fase gelombang di satu titik. Kalau yang tadi kan di dua titik yang berbeda ya, tapi waktunya sama. Yang ini ya. Kalau yang ini beda fase dan beda sudut fase gelombang di satu titik yang sama ya, tapi selang waktunya berbeda gitu. Misal kita lihat di sini ada gelombang ya, dari awal pengamatan itu baru mengenai titik asal. Kemudian titik asal ini telah bergetar ke atas gitu ya. Ini sebenarnya sudah 1/4 gelombang ya. Titik asal tersebut sudah dilalui 1/4 gelombang. Ini baru 1/4 periode gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya untuk menghitung beda fase di satu titik pada waktu yang berbeda, itu kita bisa hitung ini ya. Misalnya titik asal nih, titik asal aksen. Maksudnya waktu dari titik asal mula-mula ya dikurangi fase titik asal yang baru gitu loh. Itu sama dengan selang waktu ya bergetar titik asal tersebut dibagi dengan periode. Gitu ya. Misalnya nih total periodenya itu adalah 4 detik ya. Si selang waktunya titik asal itu baru bergetar 1 detik. Berarti beda fase dari titik asal tersebut itu sama dengan 1/4 ya. Delta T per 4 sama dengan 1/4. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Ya, ini contoh ya. Suatu gelombang merambat dengan periode getar 4 detik. Berapakah beda fase yang terjadi di titik asal saat titik asal telah bergetar 2 detik? Berarti gimana di sini? Penyelesaian ya, mudah-mudahan
bisa dibaca tetap ya, bukan penyesalan tapi penyelesaian ya. Beda fase di titik asal tersebut. Oke, beda fase ya di titik asal tersebut itu sama aja dengan selang waktu dibagi dengan periode. Selang waktunya itu ini ya, ini periodenya itu ya, ini 2 dibagi dengan apa, periodenya itu 4, berarti ini setengah ya. Kalau kita nyatakan dalam beda sudut fase ya, titik asal itu sama dengan berarti 2pi kali beda fase ya, sama ya kayak yang sebelumnya, berarti 2pi dikali setengah nih sama dengan pi ya, rad ya, 2pi rad gitu ya, sama dengan berapa sudah 180 derajat kalau kita nyatakan dalam satuan derajat. Oke, silakan istirahat dulu sebentar ya. Ya, untuk pijit-pijit tingkar mata ya 1 menit cukup lah, kemudian relaksasi sebentar sekitar 4 menit.